Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadratul Mukarram akhuna Kiai Haji Ahmad Hasan beserta keluarga semoga senantiasa fi hifzihi ta'ala wa riayatihi wa kanafihi wa himayatihi zahirihi wa batinihi fid dunya wal akhirah. Para kiai, para asatiz, Bapak sekalian, alhamdulillah kita masuk di 10 hari kedua bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya al-khairat wal barakat wal rahmat wal ghufran bal tad'ifu as-sawab kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidati syayatin wa kama qala sallallahu alaihi wasallam anna la khalufu fami as-saim atyab indallah min al-misk. Wa nahika al-fadail min syahri Ramadan bihadzal hadis. Kita bersyukur telah sampai usia kita di bulan Ramadan dan bersyukur juga Allah memberi kekuatan kita melaksanakan puasa. Dan semoga juga kita tidak hanya puasa bima'na zahir, kita juga dapat puasa bima'na al-batin. Karena setiap zahir maka mesti ada batin. Setiap ada suratul a'mal maka ada haqiqatul a'mal. Dan setiap ada syar'iyatu asyai maka mesti ada asraruhu. Setiap agama mensyariatkan sesuatu meski ada rahasia di balik itu. Sebagai maksud, sebagai tujuan atau konsekuensi dari disyariatkannya sesuatu. Dan puasa adalah minal masyru', daripada yang disyariatkan oleh Allah. Maka sudah barang tentu ada asrar. Asrar itulah yang membuat sesuatu yang disyariatkan itu bermanfaat. Kalau tidak ada asrarnya maka tidak ada manfaatnya, tidak ada maknanya. Sebuah redaksi ucapan, ibarat, alfaz, kalau tidak ada maknanya dan tidak ada asrarnya, maka tidak perlu diucapkan, maka tidak ada artinya lafaz itu. Hanya sekedar makna. Dan ditambah puasa adalah kafun wa tarkun. Walaysa fi'lun. Puasa adalah menahan, mencegah, dan meninggalkan. Bukan melakukan. Ya.
Kalau sholat, ya ada definisinya. Takbir, ya, wa taslim, wassalam. Ya. Tapi kalau puasa tidak ada. Tarkul ta'am, tarkus syarab, tarkul jima. Namun ada maksud daripada perbuatan itu, dan itulah disebut asrarnya. Tanpa ada makna di balik perbuatan itu, maka tidaklah Nabi mengatakan kam min shaimin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, hanya ya gawe letih doang. Hanya lapar dan dahaga saja. Itu sebabnya ulama sufi membagi puasa ada dua. Saumul umum, am, saumul khusus, dan saum khususil khusus. Ya. Saum khususil khusus inilah yang disebut saumul batin, bukan saumul zahir. Ya. Dan saumul khusus inilah yang dikatakan asrarus saum. Orang sufi pun membahas tentang rukun-rukun Islam, puasa, sholat, zakat, haji. Tapi yang dibahas asrarnya. Ya. Yang dibahas asrarnya al-batinah, bukan af'alnya yang zahirah. Dan asrar itulah maknanya. Asrar itulah yang untuk dapat sesuatu asrar itulah disyariatkannya puasa atau ibadah-ibadah lain. Dan salah satu hal yang terpenting dalam bulan puasa adalah Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Allah menurunkan Al-Quran di dalam malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu fil autar, ya, di malam-malam ganjil. Ya, 21, 23, 25, 27, ya. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, inni kuntu uritu. Ya. Aku dulu diperlihatkan Lailatul Qadar. Summa nusituha, katanya. Diperlihatkan tapi lupa hari apa begitu. Tapi yang pasti wahya fil asril awakhir, di 10 terakhir. Ya. Nah, kemudian Nabi menyuruh taharru, ya, carilah. Ya, Lailatul Qadar itu ya, di hari-hari yang ganjil. Makalah ini membahas tentang asrar Lailatul Qadar inda ahli al-haqiqah, atau Lailatul Qadar ibaratan wa isyaratan, ya, secara ibarah dan secara isyarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'du. Fasahru Ramadan naharun wa laylun wa la yaktamilu Ramadanu illa bihima. Fatta'atu mausulatun lillah fala yakfi an tujtanabul mubahat fi nahari Ramadan, bal wa yajibu an yujtanabu ma huwa haramun fi laylih. Wa fi hadha syahr laylah, ya, fama ajalla qadruha wa ma a'zama ajruha, wa narjullaha an yarzuqana husnal qiyam fiha wa alla yahrumuna khairuha.
ala wa hiya lailatul qadr. Qala Allah Ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di dalam bulan Ramadan ada siang, ada malam. Dan tidaklah sempurna bulan itu tanpa siang dan malam. Dan ketaatan di dalam bulan Ramadan itu bersambung siang dan malam. Ya, maka tidak cukup di siang hari Ramadan kita menjauhi hal-hal yang halal. Hal-hal yang mubah. Yang kita tinggalkan semua halal. Bahkan wajib juga malamnya menjauhi hal-hal yang diharamkan. Ya. Karena ketika siang hari hal-hal yang halal itu diharamkan, maka ya, di malam hari ya, yang diharamkan yang halal di siang hari itu dihalalkan. Namun tetap yang haram adalah haram di malam hari. Ini lain. Lain, Pak. Ini Lailatul Qadar baina al-ibarah wal isyarah. Ini zaman ini lama udah ini. Dan di dalam bulan ini ada satu malam yang sangat agung, yang sangat mulia dan sangat besar pahalanya. Semoga Allah memberkahikan kita sebaik-baiknya qiyam di malam tersebut dan kita tidak dihalangi untuk mendapatkan kebaikannya malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Kami turunkan Al-Quran di malam qadr. Tahukah kamu apa malam yang qadr? Malam yang qadr itu lebih baik daripada 1000 bulan. Di mana malaikat terus menerus turun. Ya. Dan ruh, yani Jibril, dengan izin Tuhannya, dengan izin Tuhan mereka, ya, min kulli amr, ya, membawa setiap perkara. Salamun hiya hatta, maka salam hiya hatta matla'il fajar, hingga fajar. Ma hiya Lailatul Qadar? Apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar kama sammaha Allahu fil Quran. Sebagaimana yang Allah namakan dalam Al-Quran, hiya lailatun min layali syahri Ramadan. Salah satu malam bulan Ramadan. Wa innaha ihda layalil witir. Dan dia adalah salah satu malam witir. Wa hiya fil lugha al-lailah allati unzila fihi al-Quran ila sama'id dunya. Ya. Wa hiya Lailatul Qadar di dalam bahasanya adalah malam yang secara bahasa malam yang diturunkan Al-Quran di malam itu ke langit dunia. Wa fi zahir, secara zahir, annal murad bil qadri kama qala ulama huwa salasu ma'anin. Ya, dalam zahirnya bahwasanya maksud daripada qadar sebagaimana yang dikatakan ulama ada 3 makna. Makna zahirnya. Pertama, lailatul taqdir. Haitsu yuqaddirullahu azza wa jalla wa taktub biha al-malaikatu fiha hawadis as-sanah min al-lailati ila misliha
man qabala min hayatin wa maitin wa rizkin wa sa'adatin wa syaqain. Wa ghairi dzalika kama yadullu alaihi qauluhu fi surati Ad-Dukhan fi sifatil laila fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina in kunna mursilin rahmatan min rabbik wa hiya lailatun mutakarrirah bitakarruris sinin fa fi syahri Ramadan min kulli sana qamariyah lailatun tuqaddaru fiha umurus sana. Makna yang kedua, makna qadar adalah takdir. Nah, kalau begini, kalau takdir maknanya dibacanya qadara, bukan qadrun, tapi qadarun. Kalau makna qadrun adalah azim, ya. Yang pertama adalah secara zahir boleh dibaca qadar. Memang dalam qiraat ada yang membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Maka maknanya adalah takdir. Di mana Allah menakdirkan dan malaikat menulis di malam itu peristiwa 1 tahun. Dari malam itu sampai malam berikutnya. Maksudnya sampai malam yang serupa, artinya malam Lailatul Qadar berikutnya. Ya, orang yang menghadapi hidup, ya, menerima kehidupan, daripada kehidupan, kematian, rezeki, sa'adah, syaqah. Ditulis yang hidup, yang mati, yang mendapat rezeki, yang bahagia, dan yang mendapat penderitaan. Ada yang tertinggal tulisannya. Dan lain-lain. Sebagaimana ayat Al-Quran dalam surat Dukhan tentang sifat malam itu. Fiha, di dalam malam itu, yufraq. Ya. Dijelaskan kullu amrin hakim. Setiap perkara, ya, yang pasti. Amran min indina, perintah dari kami, kata Allah. Inna kunna mursilin, kamilah yang mengutusnya. Sebagai rahmat min rabbika, dari Tuhanmu. Jadi pada malam itu semua diterangkan. Dijelaskan, dibagi. Ya. Dan semua perkara yang hakim, yang pasti. Itu perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam itu terus berulang-ulang setiap tahun. Di dalam bulan Ramadan setiap tahun Qamariyah. Di mana 1 malam itu ditakdirkan, di malam itu, ya, urusan hidup selama 1 tahun. Ini menyangkut dengan hadis Nabi bahwa ada beberapa malam yang afdal. Di antaranya nisfu Sya'ban. Kemudian malam Idul Fitri, Idul Adha, Lailatul Qadar, ya, dan juga 10 Rajab. Ya, itu malam yang dianggap afdal. Dan kita sering menyelenggarakan malam nisfu Sya'ban adalah malam tutup buku dan ganti buku baru. Ya, dan orang-orang sufi itu sangat berpegangan kepada amalan itu. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan Lailatul Qadar. Di samping sebagai malam-malam yang afdal, dan juga ketika malam nisfu Sya'ban ditutup buku lama dan dibuka buku baru, maka Lailatul Qadar bimakna qadar adalah pengisian, ya, buku baru itu penuh dengan kebaikan. Ya. Dan Ramadan inilah tempat kita mengisi buku baru itu yang kosong. Di mana amal semua dilipat gandakan. Oleh karena itu sangat terasa bagi mereka, orang-orang sufi, yang ketika Sya'ban terus berdoa untuk bisa sampai kepada Ramadan. Yang kedua, al-qadar, yaitu ta'zim.
makna yang agung. Ya. Maka yang atas itu yang mana takdir itu adalah dalnya dibaca patah, qadarun. Adapun yang mana ta'zim tetap dalnya dibaca sukun seperti mana yang masyhur qiraatnya Lailatul Qadr. Itu adalah at-ta'zim, yakni anna lailatun ya, zatu qadrin. Malam yang azimah. Ya, bi anna lailatul qadr lailatun zatu qadrin nuzila fiha Qur'an zi qadr. Kenapa dinamakan malam yang agung? Karena malam itu diturunkan Al-Quran yang agung. Al-Quranul Azim. Quran yang agung. Dan juga malaikat yang turun juga malaikat yang agung. Sayyidina Jibril. Maka wa annal ladzi yuhyiha yasiru dza qadrin. Nah, orang yang menghidupkan di malam itu, maka orang itu menjadi orang yang mempunyai keagungan. Jadi sebetulnya bukan malamnya yang agung. Ya malamnya sama seperti malam biasa. Namun ada muatan di malam itu yang agung-agung. Quran, Jibril ke langit dunia, dan juga orang yang menghidupkannya agung. Ya. Nah dari sinilah orang sufi menarik bahwa orang jika agung, maka setiap malam ya, Lailatul Qadar gitu. Karena bukan malamnya yang agung, hanya karena itu adalah satu yang agung, maka kita disuruh untuk menyambutnya, menyiapkan diri ya, di hari-hari ganjil. Ini bukan berarti hanya ketika kita masuk 10 terakhir baru kita menyiapkan diri. Itu pun hanya di malam ganjil aja. Ya, di malam ganjil kita pergi ke masjid, zikir 24 jam misalnya. Nah begitu besok malamnya tidur 24 jam. Ya, seolah-olah hanya malam itu aja. Itu bukan begitu, logika agama bukan begitu. Karena para sahabat untuk menyongsong Lailatul Qadar itu dari Rajab. Persiapannya itu dari Rajab. Bahkan tradisi salaf itu Ramadan itu betul-betul nggak kemana-mana. Ya, Rajab Sa'ban itu nyari duit sing akeh agar Ramadan tidak pergi lagi ke mall untuk nyari duit gitu. Tapi kita memang justru rezekinya itu banyak di Ramadan gitu. Ya, orang yang biasanya beli makanan sedikit di Ramadan kan beli makanannya banyak. Nah, karena makanannya banyak ya maka jualan ya laku. Ya. Nah ini ya akhirnya ya ada yang ibadahnya di situlah gitu. Ya. Dan jika betul itu ya rezekinya usahanya di situ bukan hanya untuk bersenang-senang, ya, dia pun mendapat pahala Ramadan. Yang ketiga adalah Lailatul Dhiq. Ya. Kenapa? Malam yang sesak. Yang kita perlu memahami malam yang sesak itu ya karena ada isinya yang banyak, yang padat. Seperti Lailatul Qadar bukan malamnya yang di dalamnya itu ada yang agung gitu. Kita kan kalau hari ini di rumah kita kedatangan presiden misalnya ke rumah kita itu, maka hari ini nih hari istimewa kan gitu. Padahal yang istimewa itu yang datangnya itu. Sama dengan soma naharuhu. Siangnya puasa. Kan orang yang puasa bukan siang.
Qama lailuhu, malamnya sembayang, orang yang sembayang. Maka ini juga sama, ya, lailun qadruha gitu. Jadi Lailatul Qadar, malam yang agung. Ada orang yang agung gitu. Bagaimana nggak agung? Wong dia nyiapin dari Rajab, Sa'ban, dan betul-betul ya berpuasa itu terus yartaqi bihi, ya, meningkat dia dengan sebab Ramadan, kan agung jadinya. Bagaimana tidak agung? Karena puasa itu adalah bina'ul insan, yakni bina'u kamalil insan. Atau menurut Sidi Abdul Qadir Al-Jilani bahwa manusia itu terdiri daripada jasmani dan rohani. Dan Imam Ibn Arabi mengatakan jasmani ini yang ngebangun Allah. Ya. Keluar ya sudah bentuknya sempurna, udah, yang membangun ini Allah, kepalanya, kakinya, dan dibesarkan oleh Allah melalui ya, tajalli orang tua. Nah, terus sampai besar. Nah, manusia jasmani inilah dibebankan oleh Allah agama taklif syar'i, ya, sebagai pedoman untuk menjaga amanah ini, ya, agar kecenderungan fisik ini digunakan untuk ya, mengikuti kehendak Allah, yaitu syariat. Ya, so, ibadahnya, muamalahnya. Ya. Ini sebagai jalan untuk membangun manusia rohani. Jadi pandangan orang sufi, badan ditaklif, dibebani agama ini, jangan kita pikir balasan perbuatan ini untuk jasad ini. Ya, jangan, orang kafir saja kenyang ya, dan senang meskipun tidak melaksanakan syariat, karena memang Allah yang memberikannya. Hanya kita merasakan syukur kalau rohaninya hidup apabila kita melihat bahwa semua Allah yang memberikan. Tidak kufur. Gitu. Maka kalau kita ibadah, doa untuk kepentingan jasad, ini namanya ikut campur terhadap pengaturan Tuhan. Wong ini pekerjaan Tuhan. Ya. Dan ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal wakil. Sepenuhnya, jangankan kita punya anak, ya, tubuhnya dari lahir sampai mati itu, ya, itu semuanya Allah lah yang mengurusnya, yang mentadbirnya. Ya. Kita sering berpikir kalau kita mati bagaimana anak saya kecil. Ya, padahal kita mati malah mungkin anak lebih mujur rezekinya. Karena di kita seret rezekinya, emang kitanya seret. Jadi anaknya seret, begitu kita mati rupanya dapat rezeki banyak dari Allah tuh. Karena memang tidak bergantung kepada siapapun manusia ini. Hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampai ke situ mereka, orang sufi itu melihat tubuh ini huwa baniha katanya. Dia pembinanya itu, pembangunnya adalah arsitekturnya, ya, apalagi arsitektur, terus pemborongnya, ya, dan developernya, semua Allah. Kita sama sekali tidak ikut campur. Namun nanti dibebankan syariah, ya, karena ada iradah di dalam diri kita. Sebagaimana Allah ada iradah. Makanya kita dikenalkan, ya, dalam ahli sunnah itu kita dikenalkan dengan sifat-sifat, ya, hayyun, ilmun, iradatun, kudratun, untuk mengenal Allah. Karena itu sifat yang menunjukkan ada zat, ada sifat, dan ada fi'il. Gitu. Kita sangat paham kalau kita dikenalkan bahwa Allah hidup, Allah mengetahui, Allah iradah. Maka karena kita hidup, maka hidup itu adalah tahu adalah berkehendak, berkehendak
dan kemudian perlu dengan kudrah, power, ya, kemampuan, kekuasaan. Nah, dengan demikian tubuh ini ditaklif oleh Allah agar irodahnya tunduk kepada irodah Allah. Apa? Ya, perintah. Karena Allah juga menciptakannya idza arada syai'a, ya, an yaqula lahu kun fayakun. Kita adalah iradah Allah, maka iradah kita ditundukkan kepada iradah syar'iyah. Nah, daripada iradah khalqiyah kemudian ditundukkan kepada iradah syar'iyah. Ala lahul khalqu wal amru. Nah, maka apabila badan kita ini melakukan ibadah untuk Allah, maka itulah kita sedang membangun insan rohani. Ya, membangun insan rohani. Apabila membangun insan rohani, maka jadilah wong agung. Ya, itulah zata qadrin. Ya, orang yang agung. Ya. Nah, maka apabila orang yang agung akan dibalas, diberi pahala setimpal dengan keagungan dia. Khairun min alfi syahr. Di Al-Quran saja ada orang sabar. Ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. As-sawm nisfus sabar. Orang sabar diberi pahala bi ghairi hisab, itu kan balasan orang agung, itu orang sabar. Gitu. Ya, bagaimana kalau orang yang punya sabar, ridho, ikhlas, juhud, wara, qanaah, ifah, yakin, mahabbah, faham. Ya, itu betul-betul wong agung. Nah, maka ketika Imam Junaidi ditanya apakah Anda mendapat Lailatul Qadar, beliau menjawabnya kullu layali Lailatul Qadar. Nah, setiap malam. Ya. Nah, adapun madrasah umum dibuka, orang yang nggak mampu memiliki keagungan rohani sehingga mendapatkan qadar setiap malam, maka punya kesempatan untuk mendapatkan setahun sekali di bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan ada saum, ada puasa. Nah, puasa itulah ya, praktek nyatanya untuk membangun insan rohani itu yang agung itu. Sehingga dikatakan as-saumu hayatus sufi kulluha. Puasa itu adalah model kehidupan orang sufi. Gitu. Sehingga kalau kita hidup seperti puasa, menjaganya, ya maka dia mendapat Lailatul Qadar setiap malam. Ini asrarnya. Kalau kita lihat dari alfaznya, ya Lailatul Qadar fil autar, fil asril awakhir. Tetapi ma'aninya adalah khairun min alfi syahr, atau identik dengan bi ghairi hisab. Nah, maka malam ini malaikat itu turun sebagaimana yang dikatakan tanazzalul malaikatu. Banyak sekali sehingga sampai sesak. Maka dikatakan Lailatul Qadar, Lailatul Diq. Yaitu malam di mana malam itu turun malaikat dan bertambah bilangannya, ya, melebihi bilangan pasir di bumi. Ya. Oleh karena itu dinamakan Lailatul Diq. Bima tadhiqu fihal ardu min kasrati adadil malaikatil munazzalah. Karena sempit, ya, bumi ini karena kebanyakan bilangan malaikat yang diturunkan. Kemudian sebagian ulama mentafsirkan nama ini, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qaddara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Ya. Manusia apabila diuji oleh Allah, kemudian dihormati, diberikan nikmat, maka dia berkata Tuhanku menghormatiku. Ya. Orang melewati ujian, apakah ujian dia ibadah sehingga dia mampu melewati ibadah, atau ujian musibah, ya mampu melewati ujian musibah.
Setelah dia mampu melewati ujian musibah, maka Allah memberikan kemuliaan. Allah memberikan nikmat. Ya. Jadi karena nikmat ini, dia mengatakan, manusia ini mengatakan, Tuhanku telah memberikan kehormatan ya, kepada aku. Tetapi apabila diuji lagi, kemudian rezekinya diseretin, lah ngomongnya malah, aduh, Gusti Allah ini. Ya. Nah ini, ya, di mana Allah mentakdirkan rezekinya sempit rezekinya, maka dinamakan Lailatul Dzikri kasratil malaikatil munazzalah. Ya. Sama seperti itu. Ya, malam yang sempit, faqadara alaihi rizq. Nah, faqadara itu disempitkan. Maka Lailatul Qadar Lailatul sempit. Gitu. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadza syahra qad hadarakum wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man haramaha faqad harumal khair. Faqad harimal khair kullu. Wa la yuhramu khairuha illa mahrum." Rasulullah bersabda, bulan ini telah datang kepada kamu. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka orang yang terhalang mendapatkannya, maka dia terhalang mendapatkan kebaikan. Ya, kebaikan semuanya. Dan orang yang tidak terhalang mendapat kebaikannya, tidaklah orang yang terhalang, melainkan orang yang memang dihalang oleh Allah. Rawah Ibnu Majah bimakna israruhu adal maksiyah. Ya, orang yang mahrum ini adalah orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah, berarti adalah orang yang israr kepada maksiat. Israr ini bukannya rutin ya. Israr ini adalah orang yang kukuh, artinya yang dorongan maksiatnya kuat dan dia tidak mampu menahannya dan kemudian melakukannya. Bukan sampai di situ. Ketika dia melakukannya sama sekali tidak merasa berdosa. Tidak merasa sakit bahwa dia telah melakukan kesalahan sehingga dia tidak perlu bertobat. Ya. Nah, maka itu israr. Ya, itu yang membuat dia berbuat lagi. Nah, orang kalau menyesal kan ya, dia akan mencegah dirinya untuk berbuat lagi. Gitu. Nah, israr ini mungkin aja 2 kali, 3 kali, namanya israr. Ya. Tidak perlu rutin. Artinya begini, ada orang yang maksiat rutin, maksudnya sering gitu. Sering, tapi diampun oleh Allah karena dia taubat. Artinya setiap dia habis melakukan, ya, sakit hatinya, gelisah, ya, dan betul-betul menyesal. Tetapi baru saja dia tenang, datang lagi keinginan maksiat lagi. Melakukan lagi, taubat lagi. Dan itu diterima taubatnya. Dan dihapus dosanya itu. Nah, israr ini enggak merasa perlu bertaubat. Ya, mungkin aja israr itu kepada dosa kecil. Ya, makanya kata Sidi Abdul Qadir, la saghirata ma'al israr. Enggak jadi dosa kecil itu kalau israr. Ya, artinya dosa kecil enggak jadi kecil. Kalau israr jadi besar. Gara-gara israr. Ya. Kita melakukan hal-hal yang sepele lah. Sehingga kita enggak merasa. Kadang kan kita, orang sakit hati kena ucapan kita. Kita ngomongnya, udah sih segitu aja kamu sakit. Nah itu kan mengecilkan perbuatan dia itu. Mestinya kan, oh minta maaf gitu. Nah itu dilewati saja, enggak menyesal. Malah orang yang sakit dengan sebab kita marahin. Kamu cengeng sekali, goblok kamu loh. Nah, padahal itu israr tuh. Itulah saghirata ma'al israr. Atau ya katakanlah ya, kita zaman santri kan kalau engkek ya, ngelihat perempuan mah udah istighfar juga hilang katanya gitu ya. Ya mungkin kalau santri mungkin diampunkan, tapi kalau sudah keluar dari santri itu waduh nggak bisa itu ya. Ya kalau santri kan karena patrah thalabul ilm, thalibul ilmi, jadi dia ada ruang pengampunan. Ya. Tapi kalau sudah keluar jadi ustadz itu nggak bisa. Istighfar hilang itu israr. Ya. La saghirata ma'al israr. Ya. Nah, apalagi kalau sudah tua kan. Nah itu israr itu
seperti itu. Enggak kecil, enggak besar. Israr adalah perbuatan yang kukuh dia lakukan dan kukuh dia tidak merasa bersalah, kukuh tidak perlu bertobat. Dan itu yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar, orang seperti itu. Wa qala man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Coba, Lailatul Qadar itu kan pahalanya 1000 bulan ke depan. Tapi ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu menghapus ke belakang. Jadi Ramadan ini ya ke belakang, ya ke depan. Ya. Semua menyapu bersih dosa-dosa kita. Kalau saum loh. Kalau saum bukan ju'. Ya, kalau saim bukan ja'i. Lain saim dengan ja'i itu. Ya. Kalau ja'i kan lapar, nggak tahan itu. Namanya ja'i, kelaparan. Kalau saum itu justru dia ingin merasakan dahaganya, merasakan perihnya, karena itu yang mengkikis ya, dosa-dosa dan yang melemahkan nafsu syahwat. Justru begitu. Karena kata Allah, huwa yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Ya, jadi memang kudu dirasakan. Perihnya, panasnya itu memang kudu dirasakan. Kalori aja itu hangus. Terbakar kalau lapar itu. Ya, itu kalori kan dosa jasad gitu. Ya, begitu juga dosa rohani. Karena semua sifat-sifat yang lalai itu datang dari nafsu. Dari sifat tubuh ini. Wa an ummil mu'minin Aisyah binti Sidna Abi Bakar radhiyallahu anhu annahu qalat ya Rasulullah ara'aita in alimta ayya lailatin lailatul qadr ma aqulu fiha qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa fa'fu anni. Apa pendapat kamu jika aku tahu malam itu malam Lailatul Qadar? Ya. Apa yang aku katakan? Ma aqulu fiha, kata Nabi, malam Lailatul Qadar, maka doanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Wal mustafadu minal ayati war riwayat, apa makna yang kita ambil ya, dari ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis di atas itu? Yang pertama, ya tajalla fi hadhihi laila a'lama zahiril faid wal karamil ilahi wa diyafatil ilahiyah, katanya. Bahwa di malam itu tajalli, ya, muncul, timbul, ya, Allah jelmakan, Allah anugerahkan fenomena limpahan dan kemuliaan Tuhan serta jamuan Tuhan kepada rohani, ya, yang paling tinggi, yaitu Lailatul Qadar. Yang kedua, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad harasa wa ahla baitihi alaihim assalam wal a'imma alaihim assalam ala ihya'iha bil ibadati wa ta'ah. Di mana Nabi sangat berkeinginan dan juga kepada ahli baitnya, ya, untuk menghidupkan malam itu dengan ibadah dan taat. Yang ketiga, innahu lailatun mubarakah kama wasafahal Qur'an. Ya, bahwasanya Lailatul Qadar itu lailatun mubarakah. Yang ketiga, fiha tuqaddarul umur wa yufraqu kullu amrin hakim. Ya, segala sesuatu di situ ditakdirkan. Dan kemudian yufraq gitu. Ya, diterangkan, disebarkan. Yang sekian al-ibadah fiha khairun min ibadati alfi syahr. Ibadah di situ lebih mulia dari ibadah 1000 bulan. Jadi ketika Lailatul Qadri khairun min alfi syahr itu ibadahnya itu. Ya, ketika puasa itu saya yang membalasnya, bukan puasanya tetapi orang yang beramal ketika puasa gitu loh. Ya. Jadi pahala yang dilipat gandakan itu bukan puasanya, amal orang yang beramal ketika puasa. Bahkan ibadah, tidurnya orang puasa juga ibadah. Karena tidur itu kan rufi al-qalam. Diangkat, tidak ditulis baik buruknya. Tapi kalau orang yang saum, tidurnya ibadah. Ini jangan salah paham bahwa kalau begitu tidur aja. Bukan.
Justru saum itu maknanya taklilul ta'am, taklilun naum, taklilul kalam, taklilu khiltatil anam. Saum itu maknanya orang yang mengurangkan, yang menyedikitkan makan. Jelas itu 12 jam kurang. Ya. Ngerokok aja tuh berapa batang ditinggalkan tuh. Yang katanya saya 2 jam aja saya nggak kuat nggak ngerokok, itu nggak jelas itu orang itu. Lah ya bro, Ramadan 12 jam kuat. Nah kan bohong itu kan. Nah itu sugesti itu kan. Ya. Saya tuh kalau nggak ngerokok entahlah. Makanya ngaji jangan lama-lama soalnya mau ngerokok kan gitu. Itu bohong. 12 jam bisa nggak ngerokok itu. Itu kan makan tuh. Ya. Begitu juga tidur dikurangi. Kan malam itu kan waktu tidur. Terganggu ada taraweh. Terganggu lagi ada sahur. Bahkan ada qiyamul lail. Ya. Terganggu. Disuruh mudarasatul Quran. Terganggu. Bahkan disuruh hidupkan malamnya. Ya. Mesti kurang. Ya. Maka ketika kurang malamnya, siangnya tidur sedikit. Tetap sedikit. Karena prinsipnya saum itu taklil. Maka jadi ibadah tuh. Enggak belangkok itu tidurnya, tetap berisi gitu. Nah kalau tidur secara umum kan belangkok. Rufi al-qalam gitu. Diangkat, nggak ditulis baik, nggak ditulis buruk. Tetapi orang yang saum, nah ini. Ya. Kalau tidur dari pagi sampai sore itu naumul ja'i. La'natun, itu bukan ibadah itu. Ya. Itu naumul ja'i la'natun. Tidak jadi ibadah, tetap marfu. Ya. Tidak ditulis apa-apa. Bahkan kita jangan berpikir bahwa kita ibadah kita di Ramadan ini ya, seperti bulan-bulan lain nggak apa-apa. Misalnya kita kurang ibadahnya, wah nggak bisa karena ya, malam di Ramadan ini kita ibadah itu pahalanya bighairi hisab. Gitu. Itu cukup untuk membangun manusia rohani itu ya mampu untuk bertarung melawan nafsu dan syaitan di 11 bulan. Ukurannya itu kalau Ramadannya itu memang menang 11 bulan itu mampu. Ya, dia betul-betul qadr. Gitu, betul-betul agung, wong agung. Ya kalau begitu hari kedua Syawal aja sudah. Ya. Karena masalahnya tidak mengerti makna saum itu, asrarnya itu. Wong kata Nabi, idza sabbahu aw syatamahu faqul inni shaim. Ya, kata Nabi kan, katakan aku puasa, artinya aku sedang melawan nafsuku, mengalahkan nafsuku. Bukan kita mengatakan iki Ramadan. Ya. Aja bertengkar, aja gaduh, engkau baik Syawal loh. Bukan begitu. Ya. Itu artinya bahwa dia tidak saum itu. Itulah yang termasuk kepada kamin saimin laisa lahu min siyamihi illal ju. Jadi itu jae bukan saim. Atish bukan saim itu. Orang yang kelaparan, orang yang kehausan. Makanya kan enggak tahan. Ya. Lapar haus mestinya baca Quran atau dipakai ngaji, dipakai bekerja, dipakai ngabuburit, ya hilang. Ya, haus dan panasnya kan dihilangin. Ya, turu di tempat di ubin ya, yang dingin ya udah hilang, jangan dihilangin justru. Ya, dirasakan dan ya dinikmati begitu. Dinikmati. Kalau orang melakukan ibadah, dapat asrarnya itu hilang capeknya. Makanya itu sebab orang sufi mengatakan sukutu taklib, tidak jadi taklib. Karena maknanya sudah didapatkan oleh rohaninya itu. Jadi tidak letih. Nah contohnya kalau kita sholat, habis sholat itu kan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Lega pisan. Sampai rasanya yang pas tuh di situ ngucapinnya alhamdulillah. Yang paling pas assalamualaikum, assalamualaikum.
Padahal Nabi nyuruhnya astagfirullah. Tapi yang enak itu alhamdulillah kena beban. Nah, kalau orang yang tahu asrarnya, begitu salam itu sedih, makanya istighfar. Nah, Nabi nyuruh istighfar itu ada orangnya di situ. Bukan kita. Mereka para siddiqin wal arifin ngepas jiwanya itu. Astagfirullah. Kayak orang ketemu kekasih. Ya kan pas berpisah. Sedihnya gitu. Nah, kecuali kita ketemu dengan orang yang memang kita benci. Begitu dia pergi, alhamdulillah kan gitu. Ya. Nah ini yang agung itu orangnya itu. Ya, itulah ma'ani, makna. Ya, itulah asrar. Makanya orang sufi itu ngebahas asrarus shalah, asrarus saum, asrarus zakah, asrarul hajj. Orang fikih ngebahas afalnya, syariahnya. Ya. Tetapi orang sufi asrar. Karena mesti dapat. Dan malam itu malam yang aman dan salam, damai. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan malam itu adalah lailah nuzulul Quran, nujuman, diturunkannya Al-Quran secara tanjim, ya, berangsur-angsur. Au ala qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bihadza azimul barak. Oleh karena itu sangat berkah karena diturunkannya Al-Quran. Innaha lailatun nuzulul malaikati waruhi wa huwa Jibril alaihissalam alal asyhur. Menurut kaul yang masyhur, ruh itu situ adalah Jibril. Sudah jelas itu adalah malam yang agung. Kemudian waktu Lailatul Qadar. Ittafaqa jumhurul ulama ala fadli Lailatul Qadar kama ikhtara ulama anna hadhihi lailah lailatun takunu fi syahri Ramadan wa annaha fil ashril awakhir minhu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taharru Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Jumhur ulama sepakat bahwa Lailatul Qadar itu sangat utama. Dan ulama memilih bahwa malam ini ada di bulan Ramadan. Dan bahwa malam itu di bulan Ramadan di 10 terakhir. Sebagaimana Nabi bersabda, taharru, carilah malam Lailatul Qadar fil asril awakhir, di malam terakhir. Wa amma tahdiduha fil asril awakhir fa mukhtalaf fihi tab'an li ikhtilafi riwayati sahihah. Ya. Pastinya di malam terakhir itu ikhtilaf karena berbeda riwayat. Wal arjah annaha fil layalil witri minal asril awakhir. Yang rajih itu malam witir di 10 terakhir. Wa arja lailah laha hiya lailatus sabi'il wasyrin. Yang lebih optimis katakan. Di malam ganjil itu di 27. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana i'takafa ma'i falyataki fil asral awakhir, faqad uritu hadhihi laila, summa unsituha, wa qad ra'aituni asjudu fi ma'in watin min sabihatiha, faltamisuha fil asril awakhir, wal tamisuha fi kulli witrin." Kemudian satu lagi, iltamisuha fil asril awakhir min Ramadan, Lailatul Qadar fi tasi'atin tabqa, fi sabi'atin tabqa, fi khamisatin tabqa.
Nabi bersabda, barang siapa yang mau iktikaf bersamaku, maka iktikaf di 10 terakhir. Aku telah diperlihatkan malam ini, kemudian dibuat lupa. Aku lihat, aku sujud di pagi hari, di antara ma' dan tin. Maka carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir. Carilah di setiap witir. Ya. Maka iltamisu fil asril awakhir min Ramadan Lailatul Qadar fi tasi'atin, di tasi'ah, fi sabi'ah, fi khamisah. Ya. Kemudian wa an Abi Umar Ibnu Umar anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uru Lailatul Qadri fil manam fi sabi'il awakhir. Ini Sayyidina Ibnu Umar Abdullah, ya, beliau mengatakan banyak para sahabat itu bermimpi malam Lailatul Qadar itu di malam 27. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara ru'yakum qad tawatta'at fi sab'il awakhir faman kana mutaharriha falyataharriha fi sab'il awakhir. Ya, aku telah diperlihatkan mimpimu dan betul-betul ada dalam 7 awakhir itu 27. Maka barang siapa yang mau mencari, carilah di 27. Ya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala ra'a rajulun anna lailatul qadri lailata sab'in wa ishrin. Faqala Nabi tadi ara ru'yakum fil asril awakhir fatlubuha fil witri minha. Ya, kemudian alamat Lailatul Qadar. Wa qad warada Lailatul Qadar Lailatul Qadar alamat. Ada alamatnya. Aktsaruha la yazhar illa ba'da an tamdha. Kebanyakannya cirinya tidak nyata kecuali kalau sudah lewat baru. Seperti apa? Antazhar samsu sabihatuha la syu'a laha. Ya, matahari di pagi hari itu enggak ada sinarnya, ya. Gitu. Enggak panas. Aw hamra dha'ifah, kemerah-merahan gitu. Wa annaha lailatun matahari warih, ada hujan gerimis dan angin. Aw annaha lailatu ya talqabaljah. Ya, di mana malamnya cerah, ngeblebat cerah, ya la harah wala baridah. Enggak terasa panas, tidak terasa sejuk, ya. Dan orang-orang muslim ya bersungguh-sungguh untuk ya mengikutinya dan mengetahui alamatnya yang menunjukkan akan terjadinya Lailatul Qadar. Di samping ada isyarah annal alamatil khassa biha la tazhar illa ba'da buqiha ini. Ya, kalau yang mendapatkan itu akan terasa. Ya. Ya, min amrajil alamat adallatu alaiha ini tadi. Ya. Tulu'us syams duna syu'a fi sabahil yaum. Ada matahari tapi tidak ada sinarnya di pagi hari. Ini hadisnya, ya. Faqad warada an Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu wa ayatu dzalika an tatra'u syamsu bi sabihatiha mislu tast la su'alaha hatta tartafi. Ya. Artinya mesti di pagi yang kelihatan hening gitu. Kemudian i'tidalul jauz. Jauh ini udara pun ya i'tidal gitu, tidak panas, tidak dingin. La yusab bil harara wal burudah. Itu riwayatnya dari Abdullah bin Abbas, Lailatul Qadri lailatun samihah taliqah la hara wala baridah. Tusbihu samsu sabihataha dha'ifah hamra. Ya, matahari tidak kuat sangat, ya. Dan ini Nabi bersabda, "Inni kuntu uritu Lailatul Qadr, summa nusituha wa hiya fil asri al-awakhir min lailatiha. Hiya lailatun talqatun baljatun la haratun wala bar." Kemudian an-naqa was-safa jernih, malam itu hening. Ini juga ruya fi asarin gharib an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Amarata Lailatul Qadr anna safiyatun baljatun ka'anna fiha qamaran satian sakinatan ka'anna fiha qamaran satian sakinatan sajiyatan la barda fiha wala har wala yahillu likaukabin yurma bihi fiha hatta tusbih. Wa inna amarataha anna samsa sabihataha takhruju mustawiyatan laisa laha syu'a misal qamari lailatul badri wala yahillu li syayatin an yakhruja ma'aha yauma idzin. Seolah-olah setan di malam itu ya tidak bisa masuk ya, di malam itu pada hari itu. Nah, ini ciri-ciri secara umum Lailatul Qadar.
Lailatul Qadar inda sufi. Ya. Wa isharatuhum. Ya, wa isharatihim. Qala al-Imam Ibn Arabi fi tafsir suratul Qadar, "Inna anjalnahu fi Lailatul Qadar." Lailatul Qadri hiya al-binyatul Muhammadiyah. Jadi Lailatul Qadar itu bukan malam tapi orang. Orang yang mempunyai binyah ya, al-Muhammadiyah, struktur dalam gitu. Muhammadiyah ini adalah manusia batin, karena orang sufi menyebut bahwa tadi zahir itu jasmani, ruh itu adalah ruhani, dalamnya rohani. Atau ada lagi namanya jasmani ini adalah disebut insanul kaun. Kalau rohani itu insan rabbani. Itu. Ada lagi di dalamnya ruhnya itu ada sifat Muhammadiyah. Ya, sehingga disebut hakikat Muhammadiyah. Nah, maka Lailatul Qadar itu orang yang mempunyai struktur ya, pembinaan batin itu, manusia rohani itu.